Di tengah kesibukan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungannya ke luar negeri, mulai dari Cina, Amerika Serikat, dan seterusnya, bertemu Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan seterusnya, di dalam negeri di tanah air Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak kalah sibuknya, dari satu kunjungan ke kunjungan lainnya, satu sambutan ke sambutan lainnya, selalu disorot dan mendapat sambutan yang meriah. Kadang wakil presiden harus turun langsung menyapa masyarakat yang sudah menanti-nanti kedatangannya sambil membagikan susu dan buku yang sepertinya selalu tersedia setiap kali kunjungannya. Wapres Gibran sepertinya tahu persis bahwa ia tak bisa turun ke bawah hanya dengan membawa tangan kosong, tak membawa apa-apa. Yang paling disorot apalagi kalau bukan program lapor Mas Wapres yang kontroversial itu. Buat apa pula program seperti itu dibuat jika bukan untuk menancapkan benderanya sendiri yang berbeda dengan bendera Pak Presiden. Bagaimana nanti kalau ada pula program lapor Pak Presiden? Ini tak hanya menjadi kontroversial tapi sudah menjadi kontraproduktif. Gimik-gimik politik seperti ini memang sudah jadi mainan politiknya Jokowi sejak dulu yang disalin oleh Wapres Gibran. Popularitas dan elektabilitasnya terus melejit di tengah kesulitan hidup masyarakat yang menghimpit. Untung saja Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu tak membuat program serupa. Kalau dibuat bisa dipastikan Presiden Jokowi tak akan menyetujuinya. Pak Kiai pun belum tentu mau cari-cari pekerjaan yang seperti itu. Lagian itu bukanlah pekerjaan seorang wakil presiden. Mensesnek Prasetyo Adi mengatakan bahwa program lapor Mas Wapres murni idenya Wapres Gibran, bukan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Tapi Presiden Prabowo menyetujui ide itu, tak menolak. Idenya bagus karena pemerintah bisa mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Begitu penjelasan Mensesnek, intinya ide dari Wapres dan Presiden tak menolak karena baik-baik saja bisa mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Tapi program itu jelas tidak program yang dipersiapkan Presiden Prabowo sebelumnya, ataupun program yang sudah jauh hari dipersiapkan oleh Wapres Gibran. Bisa juga sudah dipersiapkan, tapi belum dibicarakan. Program yang baru terpikirkan mungkin usai bertemu Jokowi saat ke Jakarta, bertepatan dengan Presiden berangkat ke luar negeri. Itukah daily politik yang menjadi kelemahan dari Prabowo? Entahlah. Tampaknya program lapor Mas Wapres ini baru dicetuskan setelah Presiden Prabowo berada di luar negeri. Kalau memang demikian adanya, meski Presiden Prabowo seperti yang dikatakan Mensesnek di atas bahwa beliau tak menolak, tetap saja kurang etis sebagus dan sebermanfaat apapun program itu. Ini bisa saja dianggap sebagai kudeta diam-diam yang tersembunyi di balik sebuah program, mempersiapkan satu program tanpa sepengetahuan Presiden dan diumumkan di saat Presiden tidak sedang berada di tanah air dan Presiden terpaksa harus menerima program itu karena dianggap begitu populis atau bentuk dari transparansi penyelenggara negara. Makanya saya katakan sebelumnya bahwa program ini bisa jadi api dalam sekam nantinya kalau tidak hati-hati. Sebetulnya bagi politiknya Jokowi berarti politiknya Gibran juga. Program lapor Mas Wapres ini sudah mengalami kesuksesan yang besar di saat ia sudah menjadi pembicaraan publik luas. Bahkan saat komentar ini dibuat, mau laporannya masuk banyak atau tidak, ditindaklanjuti atau tidak, bahkan ada yang coba-coba mengerjai program ini dengan laporan-laporan aneh karena merasa sakit hati dengan Wapres. Semua itu sudah tak penting lagi. Bahkan kunjungan Presiden ke luar negeri yang sangat penting pun bisa tertutup dengan program lapor Mas Wapres ini. Politik ala Jokowi memang hidup dan berkembang di tengah konflik, di tengah kontroversi. Presiden Prabowo yang menganut politik keteraturan agaknya harus juga menyesuaikan diri. Kalau tidak, bisa kalah populer dengan Wapres nantinya. Mungkin karena itu juga saya melihat bahwa Presiden Prabowo berat meninggalkan Indonesia berlama-lama seperti saat ini. Bulan madunya untuk berada di tanah air belum selesai. Gebrakannya baru saja dimulai. Tapi ia harus berangkat ke luar negeri. Kalaulah bukan karena persoalan yang penting, ia tak akan berangkat ke luar negeri. Sampai 2 kali ia berpidato sebelum keberangkatannya itu.
Bahkan mengatakan kepada para menterinya jangan segan-segan untuk menghadap atau telepon langsung jika ada persoalan penting. Mungkin tak ada yang sampai menghadap atau menelepon langsung beliau, tapi yang ada adalah program lapor Mas Wapres yang terlihat sepele tapi sanggup menutup semua laporan yang dikerjakannya dari luar negeri sana. Entahlah.